Ibnu Taimiyah memahaminya secara harfiah. Ar-Rahman al-'arsy istawa, bagi Ibnu Taimiyah itu artinya Tuhan itu duduk di atas arsy, seperti yang tadi Anda lihat itu. Kutipan yang tadi bisa Anda simak itu. Nah, kemudian secara otomatis ketika ayat-ayat semacam itu dimaknai secara harfiah, dan itulah yang diwariskan sekali generasi Salafi Wahabi. Mereka menyebutkan Tuhan itu punya tangan, tapi kedua tangannya tidak seperti tangan kita. Tuhan itu punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Tuhan itu punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Mereka lupa bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, wajahnya tidak seperti wajah kita, sadar atau tidak Anda sedang menisbatkan anggota tubuh kepada Tuhan. Karena manakala disebut kata wajah, dan maksud dari kata wajah itu adalah maksud yang hakiki, maksud dari tangan itu adalah tangan yang hakiki, bahasa menunjukkan bahwa tangan wajah itu makna hakikinya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, dalam makna yang hakiki berarti Tuhan punya anggota tubuh. Cuma setelah itu Anda menyebutkan anggota tubuhnya tidak sama dengan anggota tubuh kita. Tapi kan sama-sama punya anggota tubuh, itu masalahnya. Akidah semacam ini masalahnya tidak dikenal tuh dalam generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh seperti yang pernah saya jelaskan, ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam itu, mereka memilih untuk menyerahkan makna yang hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada semua ayat-ayat itu, dan kita juga beriman. Tapi bedanya apa antara kita dengan Salafi Wahabi? Kita tidak mengisbat, kita tidak mengafirmasi makna zohir dari ayat-ayat semacam itu, karena itu mustahil berlaku bagi Allah. Duduk, bertempat, punya tangan, punya kaki, punya mata, itu min lawazimil jismiyah, itu konsekuensi dari kejisiman. Sementara Tuhan bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluk, maka dia nggak punya anggota tubuh, dia nggak bertempat, dan seterusnya. Tapi itulah akidah Ibnu Taimiyah yang dijelaskan dalam beberapa bukunya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana penjelasan dari Ustadz Nizol Masyhud? Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Allah wujud bilang makan, ya. Kalau kita mau makan juga wujud bila kita makan. Ya, ini salah satu ungkapan. Pertanyaannya, apakah otentik dari Abul Hasan al-Asy'ari atau belakangan? Jadi begini, ada dua isu di dalam ungkapan itu. Bahwa Allah tidak punya tempat, tidak punya makan, dan bahwa Allah tidak dinyatakan di atas alam. Yang kemudian dalam bahasa belakangan disebut tidak punya arah. Ya. Kalau pernyataan bahwa Allah tidak punya tempat, itu sudah ada dalam pernyataan Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi yang dimaksud oleh beliau dengan tempat bukan ruang, bukan posisi. Yang dimaksud oleh beliau sebagai tempat adalah jism yang ada di bawah jism yang lain, yang jism ini menyangga jism di atasnya, menopang jism di atasnya, itulah tempat. Jadi kalau kita punya misalnya ini jism, ya, benda yang tersusun, ditaruh di atas meja, meja ini menyanggah ini, maka kita katakan benda ini punya tempat. Sebab kalau yang di bawah diambil, dia akan jatuh. Itu tempat. Tapi bukan ruang atau posisi. Itu maksud dari Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Lalu penambahan berikutnya kemudian ada. Nah, tapi yang diperjuangkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari sebagai akidah, kalau kita baca di Maqalat Islamin, kita baca di Al-Ibanah, adalah justru penegasan posisi Allah alal arsy, di atas arsy. Bahkan ketika Al-Baqillani, salah satu kalangan mutaqaddimin, ya, mengajukan satu pertanyaan, apakah Allah itu fi kulli makan, ya, ataukah apakah Allah itu fi kulli makan? Beliau mengatakan kalau Allah, ya, justru jawabannya adalah bal 'alal arsy, di atas arsy. Jadi pernyataan bahwa Allah tidak punya tempat itu memang sudah ada dalam madzhab Al-Asy'ari, tapi yang beliau maksud dengan tempat adalah jism yang menyangga jism yang lain. Karena Allah baginya bukan jism dan tidak disangga oleh jism apapun, maka berarti tidak punya tempat. Tapi tidak punya tempat bukan berarti tidak ada di atas. Nah, ini Abul Hasan al-Asy'ari termasuk Ibnu Kullab menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas alam dan terpisah dari alam. Yang itu juga bagian dari akidah madzhab Salafi. Bahkan dinyatakan seperti oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad, huwa 'alal 'arsy yaqrubu min 'ibadihi kaifa yasha. Allah itu di atas arsy-Nya dan bisa mendekat kapan saja ke siapa saja yang dikehendakinya. Pertama kita mulai dari nama. Asy'ari itu nisbat ke Abul Hasan al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail, salah satu tokoh yang hidup di Basrah, kemudian nanti hidup juga di Baghdad. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga, ya, yang pimpinannya adalah seorang Mu'tazilah terkenal, Abu Ali al-Jubba'i, bapaknya Abu Hashim al-Jubba'i. Dan mayoritas sejarawan sepakat termasuk dari kalangan Asy'ariyah bahwa beliau sempat sekitar 40 tahun, mungkin menghitungnya semenjak kecil, hidup sebagai seorang Mu'tazilah atau hidup dalam lingkungan Mu'tazilah, lalu memisahkan diri dari mereka, menolak pemikiran Mu'tazilah, kemudian berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa beliau berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Hadis, sehingga belajar kepada Zakaria As-Saji. Beliau menerima banyak sekali pengajaran tentang akidah Ahlul Hadis, yaitu akidah As-Salafus Saleh. Lalu beliau tuangkan itu antara dalam bukunya Maqalat al-Islamiyyin.
Tapi masih ada sisa-sisa beberapa pemikiran ketika era Mu'tazilah maupun pemikiran baru yang mengkantar Mu'tazilah, tapi pergi dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Pergi dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri. Pergi dari ekstrim Qadariyah ke ekstrim Jabariyah. Lalu di akhir hayatnya juga beliau belajar lagi dengan ulama-ulama di Baghdad, ya. Khususnya dari kalangan Hanabilah, sehingga menulis buku Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang yang taubat dari Mu'tazilah dan berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam beberapa isu dinilai ada beberapa hal yang berbeda dengan Ahlul Hadis. Bukan karena sengaja berbeda lalu membuat konfrontasi, tapi memang seseorang yang punya semangat, ya, dia ingin melangkah barangkali 100 meter, bisa jadi hanya sampai 50 meternya, atau bisa jadi hanya sampai 70 meternya, atau bisa jadi ada salah referensi, seperti ketika mereferensikan Ibnu Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya beberapa pemikiran yang bermasalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan status Al-Qur'an atau kalamullah, dan ditahdzir umat ini dari beliau antaranya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Kullab ini masuk ke dalam pemikiran Al-Asy'ari. Kalau kita baca pada konsep beliau tentang fi'il dan maf'ul, ya, kadang-kadang lebih ekstrim daripada konsepnya Ibnu Kullab. Lalu kita baca konsep beliau terkait dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Semuanya sepakat kalamullah. Tapi kalamullah ini apa? Apakah kalamullah itu hanya makna saja? Ataukah kalamullah itu juga ungkapan-ungkapan? Bismillahirrahmanirrahim, kalamullah. Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan ini adalah kalamullah. Ataukah yang merupakan kalamullah hanya maknanya saja? Kemudian maknanya ini banyak ataukah satu? Kemudian maknanya ini bersifat baru ataukah lama? Ini ada isu-isu yang agak detail, tapi disitulah salah satu sebab kenapa muncul yang namanya Al-Madhab Al-Asy'ari. Jadi walaupun Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini punya afiliasi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghendaki untuk mengikuti para Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan konon beliau datang ke Imam Al-Barbahari untuk menyampaikan kitab Al-Ibanah, untuk menunjukkan kecocokan beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya juga ke murid-murid dan pengikut Imam Ahmad. Tapi kemudian beberapa pemikiran yang masih bermasalah ini mengkristal, ya, dikembangkan oleh beberapa pengikutnya sehingga menjadi berbeda jelas dengan Ahlul Hadis. Lalu ada konfrontasi, ada perdebatan. Itu yang akan kita bahas pada perbedaan-perbedaan, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Nizol Mashhud. Jadi akidah ya, yaitu para salafus soleh dari sahabat Abu Bakar sampai yaitu ke Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Dan sekarang kita ini mengikuti yaitu akidah para salafus soleh. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin itu yang mengatakan bahwasanya nggak ada akidah para salafus soleh itu menetapkan Allah di atas aras. Jadi itulah ya teman-teman ya akidah yang sebenarnya, Allah di atas aras. Nah teman-teman bisa simak, nanti saya akan letak di link deskripsi ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.